Sudah siap anak-anak? Siap. Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum belajar, mari kita mulai pembelajaran dengan berdoa. Nah, bisa kalau dirinya berdoa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak terlebih dahulu akan membaca sudah kehadiran dari kalian. Mbak Nafisa, Hadir. Mbak Besi, Hadir, Pak. Mbak Esa. Siap. Oh, masuk. Kenapa? Sakit. Oke. Kemarin kita belajar tentang apa? Tentang cara menentukan itu, Pak. Kalimat utama. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait teks deskripsi. Sebelum masuk ke pembahasan, Bapak punya teka-teki. Nah, teka-tekinya itu ada hubungannya dengan materi kita pada ini. Teka-tekinya itu adalah sebuah benda, bendanya itu berbentuk kotak, yang mana benda itu kita gunakan setiap hari dalam sekolah. Isi dari benda itu ada tulisan, ada gambaran. Benda apa kira-kira itu? Apa? Ya, betul sekali. Nah, dalam teka-teki tersebut, Bapak telah deskripsikan suatu benda, yang mana materi kita kali ini yaitu akan membahas tentang teks deskripsi. Pengertian dari teks deskripsi yaitu adalah sebuah teks yang berfungsi untuk menggambarkan objek, tempat atau peristiwa secara rinci dan juga terperinci, sehingga pembaca itu seolah-olah dapat merasakan, melihat, mendengar atau mengalami hal yang telah digambarkan. Nah, teks deskripsi itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada identifikasi, yaitu struktur identifikasi itu adalah bagian awal dari teks deskripsi yang berisi pengenalan objek, makna, nama, lokasi, sejarah, dan juga yang lainnya, ataupun gambaran umum lainnya tentang objek yang akan dideskripsikan. Seperti itu tadi, Bapak mendeskripsikan tentang buku, yang mana gambaran umum dari buku itu adalah berbentuk kotak. Isi dari buku itu ada tulisan dan juga gambaran. Selanjutnya ada deskripsi bagian, yaitu adalah gambaran rinci dari sudut pandang penulis kita sebagai observer melihat suatu objek, di mana penulis itu menggambarkan apa yang telah ia lihat, ia dengar dan juga ia rasakan selama mengamati objek pilihannya. Yang terakhir ada kesimpulan atau kesan, itu adalah bagian yang berisi kesimpulan atau kesan dari hasil melakukan pengamatan terhadap objeknya. Nah, namun pada bagian ini itu bersifat opsional, boleh ditambahkan ataupun boleh tidak. Selanjutnya ini ada contoh dari teks deskripsi. Nah, judulnya yaitu IMUku. Pada bagian pertama itu ada bagian identifikasi. Nah, identifikasi itu adalah pengenalan atau gambaran secara umum dari objek yang kita teliti. Contohnya yaitu Manchester United adalah salah satu klub sepak bola paling terkenal di dunia. Klub ini berasal dari kota Manchester, Inggris, dan memiliki julukan The Red Devil. Nah, itu termasuk identifikasi atau gambaran umum terkait Manchester United. Selanjutnya ada deskripsi bagian, yaitu deskripsi atau kita menjelaskan secara rinci terkait objeknya. Deskripsi bagian itu berisi Manchester United itu didirikan pada tahun 1878 dengan nama New London. Nah, lalu berganti nama menjadi Manchester United pada tahun 1902. Klub ini bermarkas di stadion Old Trafford yang memiliki kapasitas lebih dari 70.000 penonton dan lain sebagainya. Yang terakhir ada kesimpulan ataupun kesan. Nah, sebagai klub dengan sejarah panjang, prestasi hebat dan dukungan luar biasa dari fans, Manchester United tetap menjadi salah satu ikon terbesar dalam dunia sepak bola internasional. Nah, pada bagian terakhir ini adalah opsional, boleh kamu tambahkan ataupun tidak. Nah, ini termasuk kesan ya, kesan terhadap
1, kelompok 2, dan juga ini kelompok 3. Nah, di dalam lembar observasi itu kalian boleh menuliskan nama bulannya, terus fungsinya buat apa, karakteristiknya atau warnanya, terus kegunaannya. Terserah kalian mau observasi benda apa, kayak meja boleh, buku boleh, dinding boleh, papan tulis boleh, terserah. Bapak kasih waktu 1 menit. Jadi kayak membuat karangan gitu ya, Pak? Ya, apa yang kamu amati? Kelasku. Ya, boleh. Sudah, Pak? Sudah. Bentar, Pak, belum. Belum. Sudah, Pak, sudah, Pak. Sudah. Belum, Pak. Sudah. Pak, sudah, Pak. Oke. Nah, setelah kalian mengisi observasi, sekarang buatkan teks deskripsi seperti contoh ini ya, yang sesuai dengan lembar yang kalian lakukan tadi. Nah, di nomor 1, terus nomor 2, ini nomor 3. Bapak waktu 1 menit ya, nggak usah panjang-panjang, yang penting ada deskripsi saja. Sudah selesai? Sudah, Pak. Jangan lupa disertakan ya, kayak bagian identifikasi itu yang mana, terus bagian deskripsi bagian itu yang mana. Nah, kalau yang ketiga ini kalian boleh menceritakan, boleh tidak, karena bagian yang ketiga ini opsional. Yang mana, Pak? Yang ketiga ini kesimpulan atau pesan itu opsional, boleh ada, boleh tidak. Yang penting bagian yang pertama dan yang kedua itu ada. Sudah, Pak. Sudah. Oke, perwakilan dari kelompok akan langsung menjelaskan tes deskripsi yang telah kalian buat. Oke, kelompok 1 silakan. Kami Maju dulu. Kami menulis tentang laptopku, Pak. Ya. Terus. Identifikasinya dianya Pak. Sudah. Ini ada tulisannya loh. Ini juga ada. Ya kalau pas samakan tapi Aku isinya sendiri. kan berbeda. Kalau yang itu berbeda kalau yang itu. Oke, lanjut. Laptopku, identifikasi. Laptopku adalah salah satu alat yang aku gunakan untuk mengerjakan tugas. Nah, itu bagian apa? Identifikasi, Pak. Deskripsi bagiannya, saya selalu membuka laptop setiap hari supaya saya rutin dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru saya. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Kasih tepuk tangan nomor 1. Bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti belajar kali ini? Senang, Pak. Senang, Pak. Karena saya tahu MU dari Bapak. Karena ini itu terbesar. Ini kalah. Enggak, sekarang ini perwakilan dari kalian mau Iya. menunjukkan Iya, ambil. Bilkis. Iya. Bilkis. terus boleh maju belajar kali ini. Mana itu bisa? Jadi di sini saya mau menyimpulkan pembelajaran hari ini tentang teks deskripsi, yaitu jenis teks yang menggambarkan suatu objek. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Bilkis. Nah, kesimpulan buat kita itu teks deskripsi itu suatu jenis teks yang menggambarkan suatu objek, tempat atau orang peristiwa secara rinci dan juga jelas, sehingga orang lain itu seolah-olah dapat melihat, merasakan atau mengalami langsung apa yang dideskripsikan. Meskipun orang itu tidak secara langsung melihat, merasakan dan juga mengalami, tapi melalui teks deskripsi orang itu dapat membuat gambaran lah, seolah-olah dia itu mengamati secara langsung suatu objek yang telah dideskripsikan. Oke, sebelum pulang, mari kita akhiri pembelajaran pada bagian ini
bersama.